Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama kembali belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu surat Al-Baqarah ayat nomor 14. 13 dulu ya. Ayat nomor 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, an ari kalane den ucapaken, diperintahkan lahum maring munafik, tadi yang mengatakan Yahudi, aminu podo iman sapa sira kabeh, iman bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani lan kelawan iman kelawan Al-Qur'an. Ai innal mu'minina tegese setuhune wong kang padha iman iku nasohu pada nasihati sapa wong kang iman menasihati al munafiqina ing wong kang padha munafik, menasihati min wajahaini dari dua sisi, ahaduhuma utawi salah sijine ahad, salah sijine wajahaini iku annahyu nyegah nganil ifsadi saking gawe kerusakan, wahwa utawi ifsad iku atakhalli tidak melakukan anir roda ini saking perbuatan rendah, wasani hima utawi kaping pinone loro wajah ini iku al amru perintah bil imani kelawan iman, wahwa utawi perintah kelawan iman iku at-tahalli memakailah bil fadhaili kelawan keutamaan, yaitu melaksanakan hal-hal yang utama, yaitu iman. Kama amana qaidina wis kama qaidina barang selama amana kang wis padha iman sapa anasu menungso. Ai al kamiluna tegese kang padha sempurna sapa nas bil insaniyati ing dalem kemanusiaane manusia. Al amiluna kang padha ngamal kabeh sopo nas bi qadiyatin akli kelawan keputusan akal, ka ashabin nabi kaya dene sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ka Abdillah bin Salam utawa kaya dene Abdillah bin Salam, wa ghairihi lan saliyane Abdillah bin Salam, min mukmini ahli kitab saking wong mukmine ahli kitab. Wal makna utai maknane ku aminu podo iman kabeh sapa sira munafik iman kelawan iman makrunan kang den barengi apa iman bil ikhlas ikhlas mutamahhison kang bersih ngan syawa ibni pakai saking reget-regeden munafik mumasilan li imanihim. Qalu mongko padha ngucap sapa munafik bima ing dalem barang seme bainahum kang ing dalem antarane munafik la bi hadratil muslimina ora ing dalem hadire wong muslim, anu minu ana to iman sapa kita bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani lan iman kan Al-Qur'an kama amana oh dene wis padha iman sopo asufahau wong kang podo bodo, ay ajuhalu tegese wong kang bodo, wa inna masafihu lan angin pestine podo membodohkan atau menganggap bodoh sopo orang munafik al mukminina wong kang podo iman litah kiri sya'nihim krono inane keadaane mukminin li ana aksarohum krono setune akeh mukminin iku fuqara wong kang padha fakir, wa ba'duhum muti sakabehane mukminin iku
mawalin bekas budak gitu kan. Kasuhaib qaidina Suhaib wa Bilal an qaidina Bilal awli adami mubalatin amana minhu in fusira an-nasu bi Abdillah bin Salam wa ashabihi. Qala mongko tuli dawuh sapa Allah Gusti Ta'ala kalemo luhur sapa Gusti dan krana nolak ngalaihim ing atase munafik abla gharat ing kelawan banget nolak ala aibala tegese eling-eling innahum ing setuhune munafik iku hum utawi munafik iku asufahau wong kang bodoh ala qarqiyu kang kurang akale walakin la ya'lamuna tetapi ora padha ngerti sapa munafik annahum ing setuhune munafik iku sufahau wong kang padha bodoh kabeh. Maksudnya kira-kira beginilah ayat ini isinya itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka itu ada orang-orang yang sudah beriman. Baik dari kelompok ahli kitab sudah ada yang iman, yang asalnya ahli kitab sudah ada yang iman, yang aslinya bukan ahli kitab sudah ada yang iman. Nah kemudian orang-orang yang beriman ini mengasih nasihat kepada orang-orang yang belum beriman, yang munafik. Dari dua hal. Yang pertama, mereka mengatakan kalian jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang rendah, rozail gitu kan. Mereka kemudian menjawab, enggak, saya enggak perbuatan yang rendah kok, justru yang saya lakukan perbuatan yang mulia. Yang kedua, mereka mengatakan cobalah kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan yang dibawanya yaitu Al-Qur'an. Maka mereka menjawab, apa? Saya harus beriman seperti orang-orang bodoh telah beriman. Jadi orang-orang munafik ini menganggap para sahabat yang beriman kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran sebagai orang-orang bodoh. Dengan kata lain, munafik itu menganggap dirinya pandai, dirinya tinggi dan tidak pantas iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa nggak pantas? Karena secara kebetulan waktu itu yang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang secara lahiriah itu tampak tidak bermartabat lah misalnya. Maksudnya tidak bermartabat itu kelihatan orang-orang miskin. Ikut Muhammad kok kebanyakan orang miskin. Gengsi dong, saya orang kaya harus ikut iman seperti orang miskin. Loh, kelihatannya orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad itu kan orang-orang bodoh, bukan orang-orang terpelajar. Gengsi dong kata orang munafik kalau saya ikut iman kepada Nabi Muhammad seperti orang-orang yang bodoh itu iman kepada Nabi Muhammad. Kira-kira begitu. Nah, pemikiran atau pendapat orang-orang munafik seperti itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Justru yang bodoh itu bukan sahabat Nabi, tapi yang bodoh adalah orang-orang munafik itu. Tetapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Faktanya sekarang nih kita cek. Ini Islam kan sudah disebarkan atau didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan 1400 tahun lebih gitu. Nah faktanya orang-orang yang ketika itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan ajaran yang bodoh dan para pengikut ada pengikut yang bodoh, faktanya sekarang sudah berkembang diikuti oleh sebagian besar umat manusia di dunia ini. Nah faktanya dulu orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang Islam sama-sama mendiami kota Mekah dan kota Madinah. Faktanya sekarang peradaban siapa yang lebih unggul, peradaban siapa yang lebih pandai? Tentu di Mekah dan di Madinah itu kita lihat peradaban Islam. Tergantung dari terlepas dari perselisihan internal umat Islam itu sendiri, tetapi jelas bahwa peradaban Islam saat ini lebih cerdas, lebih pandai dibandingkan dengan peradaban munafik ketika itu nih seperti ayat ini. Dibandingkan dengan peradaban orang kafir ketika itu. Karena apa? Faktanya peradaban munafik, peradaban kafir di Mekah dan Madinah kalah saing lah istilahnya begitu.
Nah, seandainya peradaban munafik dan peradaban kafir ketika itu lebih unggul, tentu yang akan unggul sekarang ada peradaban mereka, ada ajaran-ajaran. Kita cek di sini lagi ya. Wa idza qila lahum aminu bi Muhammadin alaihi wasallam wal qur'ani ayil mu'minin nasahu al munafiqin bi minabati aduma kama amanan nasu. Nas di sini an-nasu yang dimaksud tentu secara ada sahabat-sahabat Nabi, tapi kalau Imam Nawawi di sini adalah menjelaskan bahwa manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang sempurna akalnya. Artinya begini, setiap orang yang mau menggunakan akalnya secara baik dan benar, maka dia akan mampu menemukan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Faktanya apa? Faktanya zaman dulu itu banyak orang-orang, dalam tanda petik orang-orang soleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang kemudian beriman karena mereka berpikir. Bahkan banyak orang-orang kafir yang mau berpikir dengan jernih, akhirnya menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena itu di sini akalnya dia gunakan dengan benar. Kama amanan nasu ay al kamiluna fil insaniyati al ngamiluna bi qadiyatil aqli ka asabitu. Nah, kalau zaman sekarang kita lihat tes. Banyak sekali orang-orang dari agama lain yang kemudian meneliti Islam dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya mereka itu menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena itu mereka berpikir menggunakan akalnya dengan jernih. Coba cek, sekarang sudah banyaklah mu'alaf center itu banyak sekali mu'alaf dari berbagai suku bangsa, berasal dari berbagai agama, yang pada akhirnya mereka masuk Islam karena apa? Karena mereka paham tentang Islam, karena mereka menggunakan akal. Sebaliknya kalau orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik dan benar, tidak akan menemukan itu. Begitu kan? Itu menariknya di sini. Jadi salah satu pintu hidayah adalah menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Sudah jelas ya itu apa yang dikatakan oleh Tafsir Munir, isinya kira-kira begitu. Coba sekarang kita lihat terjemahnya nih. Kita cek apakah wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetap mereka tidak tahu. Wa idza qila lahum, saya itu tafsir Munir. Sekarang kita coba lihat di mana tafsir jalannya. Kita lihat di tafsir Jalalain ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Ini an-nasu di sini tafsir Jalalain ditafsiri ashabun nabi, yang dimaksud manusia adalah sahabat para nabi. Sedangkan tadi pada tafsir Munir yang dimaksud manusia itu adalah orang-orang yang sempurna akalnya atau yang menggunakan akalnya dengan baik dan benar begitu. Di sini kalau dalam tafsir Jalalain itu ditafsiri an-nasu di sini adalah sahabat Nabi. Dengan kata lain, hei orang-orang munafik, coba deh kalian beriman seperti manusia yang menggunakan akal dengan baik, seperti para sahabat Nabi. Tapi
Tapi orang munafik malah menjawab, mereka itu bukan akal yang baik, justru mereka itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, akalnya kurangan begitu. Qalu mongko padha jawab sapa munafik, anu minu kama amanan nasusu, kama amanas sufaha'u. As-sufaha'u itu orang-orang bodoh. Kalau dalam tafsir kalian ditafsiri al-juhalu, orang bodoh. Aila naf'alu ka fi'lihim. Allah Ta'ala. Jadi orang-orang munafik itu enggak, saya enggak akan melakukan apa yang dilakukan orang-orang bodoh. Apa yang dilakukan orang bodoh menurut orang munafik? Yaitu iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada Al-Qur'an. Wala mengkodawuh sopo Allah rodan krono norak alaihim ing atase wong munafik, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Zalika, bukan kata Allah itu yang bodoh itu bukan sahabat Nabi, tetapi yang bodoh itu orang-orang munafik. Tapi sayangnya orang-orang munafik itu tidak tahu kalau mereka itu orang-orang bodoh, tidak tahu kalau mereka itu orang-orang yang akalnya kurang. Sudah, tafsir Munir sudah. Nah, sekarang coba kita lihat tafsir dari sahabat Nabi, tafsir yang paling tua yaitu dari Ibnu Mas'ud. Di sini dijelaskan qalu anu'minu kama amana sufaha'u. Mereka menjawab, akankah berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Nah, menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud sufaha, yang dimaksud sufaha orang-orang bodoh di sini adalah para sahabat. Jadi para sahabat menurut orang munafik adalah orang-orang bodoh, padahal mereka lah yang bodoh. Sekarang kita cek di tafsir tertua setelah Ibnu Mas'ud, itu tafsir Ibnu Abbas. Di sini dikatakan wa idza qila lahum lanalikone den ucapakan lahum maring Yahudi. Nah, di sini lahum itu Yahud. Kalau tadi yang dimaksud lahum di sana itu ditafsiri sebagai orang-orang munafik. Nah, kalau di sini pada tafsir Ibnu Abbas itu adalah orang-orang Yahudi. Aminu padha iman sapa sira kabeh bi Muhammadin kala Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam wal Qur'ani lan kan Al-Qur'an kama amanan nasu kaya kama amana kaya dene wis padha iman sapa anasu menungso. An-nasu menungso, an-nasu di sini ditafsiri Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi lan sahabat Abdullah bin Salam. Qalu moko padha jawab sapa munafik, sapa Yahud, anu minu ana ta iman sapa kita bi Muhammadin kalabi Muhammad alaihi salatu wasalam wal Qur'ani lan iman kelawan Al-Qur'an kama amana kaya jenis padha iman sapa as-sufaha wong-wong kang bodoh. As-sufaha di sini ditafsir al-juhalu al-kharqi, orang bodoh yang akalnya rusakan begitu. Sufaha itu. Ala eling-elingo innahum ing setuhune Yahud, bala innahum setuhune Yahud, lahum humus sufahum utawi Yahud iku asufahau wong kang bodoh tur rusak akale. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka itu enggak tahu kalau dunia itu bodoh. Jadi kalau pada tafsir Ibnu Abbas ini lebih cenderung pada orang-orang Yahudi itu ketika diperintahkan iman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Qur'an, mereka malah menjawab, enggak, saya enggak akan iman. Yang pantas iman itu orang-orang bodoh saja. Kita bukan orang bodoh, gengsi dok, kira-kira begitulah. Nah, padahal mereka lah orang-orang Yahudi itulah yang bodoh. Orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman, mereka bodoh. Sudah ya. Nah, sekarang mari kita lihat pada tafsir Tabari, yaitu tafsir tertua setelah Ibnu Mas'ud.
kemudian setelah Ibnu Abbas lalu tafsir Tabari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu wa ta'wilu qawlihi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu yakni wa idza qila li haula illadzina wasafahumullahu wa na'atahum bi annahum yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir bi mu'minin saddiqu bi Muhammadin wa bima jaa bihi min indillahi kama sadaqa bin nas wa yakni annas al-mu'minin alladzina amanu bi Muhammadin. Nah, kalau di sini nas ditafsirkan sebagai orang-orang beriman. Tadi kalau pada tafsir Munir itu adalah orang manusia yang menggunakan akalnya dengan baik. Di sini ditafsir nas itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman alladzina amanu bi Muhammadin wa nubuwwatihi wa ma jaa bihi min indillah. Wa inna ma udkhilat al-alifu wal lamu fin nasi wa hum ba'dun nas, jadi sebagian manusia, bukan semua orang, karena pada faktanya ketika itu manusia belum beriman semuanya. Bahkan sampai sekarang pun manusia belum semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ba'dun nasi la jami'uhum li annahum kanu ma'rufina indal ladzina kutibu bi hadhil ayah bi'a yani wa inna ma ma'nahu aminu kama amananna sulladzina ta'rifunahum min ahlil yaqini wasiddiqi billahi wa bi Muhammadin wa ma jaa bihi min indillahi wa bil yawmil akhir falidzalika udkhiratil alifu wal lam fi kama udkhirati fi qoulihi alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ali Imran ayat 107. Qalu, jadi tadi betul. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Nah, nasu di sini maksudnya mukminin. Jawaban orang-orang munafik qalu anu'minu kama amana sufaha'u was-sufaha'u jamun sabihun kama al-ulama'u jamun alimun wal hukama'u jamu hakimun wasafihu safi bodoh al-jahilu al-dhaifur ra'yi, orang bodoh dan akalnya itu lemah, pendapatnya itu dhaif, al-qalilul ma'rifata bimawadingil manabingi wal madhari walidzalika samallahu azza wa jalla nisa wa sibyana sufaha'a faqala ta'ala wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah faqala amatu ahli ta'wiluhum anisa wa sibyanu idhafi araihim faqillati ma'rifatihim bimawadingil masalihi wal madhari allati tasarrafa ilaihal amwal wa inna ma'ana al-munafiquna lihim anu'minu kama amana sufaidu ila tasdiqi bi Muhammadin wa bima ja'a bihi min indillah wa iqrari bil ba'si faqila lahum aminu kama amana nasu ashaba Muhammadin wasba'ahu minal mu'minin al musaddiqin bihi min ahli iman wal yaqin wa tasdiq billah wa bima iftarada alaihim ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabihi wa bil yawmil akhir wa qalu ijabatan liqauli dzalika lahum anuminu kama amana ahlul jahl. Nah, di sini ketika orang-orang munafik dikatakan berimanlah kalian seperti para sahabat Nabi yang sudah beriman, percayalah kepada Al-Qur'an. Maka orang-orang munafik menjawab faqalu ijabatan liqauli anu'minu kama ahlul jahl, apakah aku harus beriman seperti orang bodoh yang sudah beriman? Wa nusaddiqu bi Muhammadin kama sadaqa biha wala illadzina la uqula lahum wal afhama. Jadi orang-orang munafik itu menganggap orang-orang beriman ketika itu orang-orang yang tidak punya akal dan tidak punya pemahaman yang benar. Karena bodoh itulah mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Orang munafik
Karena mereka tidak bisa menggunakan akal, itulah mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Orang munafik. Tapi faktanya sekarang kita bisa mengecek dokumentasi Al-Quran ini. Kalau kita sekarang sudah, siapa yang pemenangnya peradaban Islam di Makkah Madinah, makanya kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ala innahum humus sufaha'u al-qawlu fi ta'wili qawlihi jalla sana'uhu ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa hadha khabarun minallahi ta'ala 'anil munafiqina alladzina taqaddama na'tuhu lahum wa wasfuhu iyahum bima wasafahum bihi minasyakri wa taktibi annahum humul juhalu fi adyanihim ad-du'afa'ul ara'i fi i'tiqadihim wa ikhtiyaratihim ala ikhtaroha li anfusihim minasyakki wa raibi fi amrillahi wa amri rasulihi wa amri nubuwatihi wa fima ja'a bihi min indillah wa amril ba'si li isa'atihim ila anfusihim bima atau min dalika wa hum yahsabuna annahum ilaiha yuhsinun wa dalika huwa awanus safahi li anna safiha innama yufsidu min haitsu yara annahu yuslih wa yuti'u min haitsu yara annahu yukfid faqadzalika al-munafiqu ya'si rabbahu min haitsu yara annahu yuti'uhu wa yakfuru fi min haitsu yara annahu yu'minu bihi wa yusiu ila nafsihi min haitsu faqala ala innahum humus sufahu walakin la yashkurun wa qala ala innahum sufahu dunal mu'minin al-musaddiqin billahi wa bikatihi wa birasuli wa sawabihi wa iqabihi walakin la ya'lamun kadzalika wa kadzalika kana Ibnu Abbas. Jadi begini, orang-orang munafik tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran itu karena menganggap dirinya itu benar. Jadi ketika disalahkan justru mereka menyalahkan balikan. Itulah. Ya cukup lah ya. Nanti kalau jadi inti dari Al-Baqarah ayat 13 ini yaitu ada sekelompok orang. Siapa sekelompok orang itu? Tadi dikatakan ada orang munafik, ada dikatakan orang-orang Yahudi. Intinya itu orang yang belum beriman kepada Muhammad SAW. Ketika mereka dinasihati supaya beriman kepada Rasulullah, supaya beriman kepada Al-Quran, mereka malah berbalik menasihati kita. Enggak, saya kata orang munafik, enggak, saya tidak akan beriman seperti orang-orang bodoh dan orang-orang rendah sudah beriman. Jadi mereka menganggap hanya orang-orang bodoh dan orang-orang rendahan sajalah yang kemudian beriman kepada Nabi dan kepada Al-Quran. Zaman sekarang masih ada? Oh, banyak orang-orang munafik sekarang, kita cek aja gitu kan. Salah satu ciri munafik itu seperti itu. Kalau mereka diajak kembali kepada kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka akan mengungkapkan sekian teori, sekian alasan yang pada ujungnya itu kemudian itu menganggap dirinya benar, pendapatnya itu benar, kan begitu. Ada ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.